Shalom. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Masih Ada Harapan. Masih ada harapan. Ya, masih ada harapan. Saya percaya setiap kita punya yang namanya pergumulan, permasalahan, punya sesuatu yang sedang kita perjuangkan, kita doakan, kita hadapi, dan itu nggak mudah ya. Ada beberapa orang yang sudah dalam kondisi terjepit, sudah dalam kondisi di mana Tuhan, ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini sulit Tuhan. Sulit penyakit ini untuk bisa sembuh. Sulit untuk ekonomiku bisa dipulihkan. Sulit untuk rumah tanggaku ini bisa dipulihkan. Sulit untuk pekerjaanku ini dipulihkan. Sulit Tuhan, sulit. Sulit. Kalau kita sudah berpikir ini terlalu sulit, akhirnya apa? Timbullah kekhawatiran, timbullah depresi, kita mulai stres, kita mulai berpikir Tuhan, gak ada lagi harapan dalam hidup kita. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada saudara semua pendengar El Shaddai malam ini, bahwa masih ada harapan. Selama Yesus yang kau sembah, harapan itu masih ada. Selama Yesus yang memegang hidupmu, harapan itu masih ada. Selama Tuhan yang menyertai langkahmu, harapan itu ada. Tak peduli seberapa mustahil di depanmu. Mungkin dokter udah vonis sakitmu sudah parah sekali dan tidak mungkin bisa sembuh lagi. Rumah tanggamu ini sudah diambang kehancuran. Ini mustahil untuk bisa dipulihkan. Keuanganmu sudah hancur. Susah lagi untuk kamu bisa bangun bisnis di era kayak gini. Dan hal-hal seperti itu yang akan terus masuk dalam pikiran dan hati kita. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan kehilangan yang namanya iman. Kita akan kehilangan yang namanya pengharapan. Kita akan kehilangan kepercayaan kita sama Tuhan. Karena memang dilogikain memang nggak masuk logika. Faktanya menunjukkan memang itu nggak mungkin gitu. Dan hari ini saya mau ajak saudara semua untuk kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. Yang pertama saya mau katakan bahwa apapun pergumulan kita, entah itu engkau sedang dalam masa kegelapan, pastikan Anda hidup di jalan Tuhan. Karena ini penting sekali saudara. Penting sekali. Mau lagi ngalamin susah, mau ngalamin kegelapan, mau ngalamin sesuatu yang sulit, pintu-pintu tertutup dalam hidupmu. Oh, saya mau sampaikan, hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam firman Tuhan. Karena apa? Ketika Anda hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, ada pagar perlindungan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan Anda. Karena seringkali masalah itu datang, mungkin ada terjadi karena dua hal ini. Yang pertama, karena Anda buka celah. Di mana dosa, kenajisan, kekudusan, kekudusan tidak ada dalam hidup Anda. Dosa mengalir atas hidup Anda. Anda melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, akhirnya apa? Pagar perlindungan Tuhan bolong. Akhirnya apa? Masalah bertubi-tubi datang. Atau sebaliknya yang kedua, Anda sudah berusaha hidup benar, hidup kudus, menjadi pelaku firman, tapi Tuhan masih izinkan kau masuk dalam kegelapan ini. Artinya apa? Yang kedua, Tuhan mau proses hidupmu, saudara. Tuhan mau proses hidupmu, Tuhan mau murnikan engkau. Tuhan mau jadikan kau sesuatu. Makanya Tuhan izinkan semua yang gak enak, semua yang gak nyaman itu terjadi. Pernah ada yang dengar ilustrasi tentang mutiara? Jadi untuk terjadinya suatu mutiara itu, si kerang itu kemasukan yang namanya satu pasir. Dan itu sakit banget, gak nyaman. Mungkin kalau saya bisa bayangin kalau kita kelilipan gitu ya. Mata kita kemasukan debu, kelilipan ya, terus kita melek juga sakit, susah, buka mata juga susah, kayak gitu. Mungkin itu yang dialami si kerang. Kemudian apa? Kerang ini mengeluarkan cairan dalam dirinya, mengeluarkan cairan untuk membalut supaya itu nggak menjadi luka di dalam tubuh kerang itu. Tanpa kerang sadari, setiap balutan cairan yang dia keluarkan itu, dia akan menghasilkan mutiara. Begitu. Jadi yang pertama saudara, apapun pergumulan kita, pastikan kita di jalannya Tuhan.
Oke, kalau saat ini ada beberapa di antara kita yang engkau sudah sangat keluar jalur dari Tuhan, datang kepada Tuhan, minta ampun saudara. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Amin. Itu yang pertama saudara, yang saya mau ingatkan kepada saudara. Dan yang kedua, ingat, selalu ada kemuliaan setelah kegelapan. Selalu ada kemuliaan setelah kegelapan. Selalu ada tuaian setelah air mata. Seperti kerang tadi, nangis, sedih, gak enak, gak nyaman, tapi akhirnya menghasilkan mutiara. Saya mau ajak semua baca dari kisah Lazarus di Yohanes 11, oke? Yohanes 11, kita baca sama-sama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nih. Zaman itu viral ya, di mana-mana bahwa yang namanya Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Kemudian Maria Marta ini ngasih kabar kepada Tuhan, Tuhan saudaraku sakit loh, tolong dong sembuhin, tolong dong sembuhin. Tapi Alkitab mencatat di ayat 6 ini ya, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja tinggal, Tuhan Yesus sengaja tinggal. Dan dalam ayat ini dikatakan bahwa Lazarus akhirnya mati. Lazarus akhirnya mati. Seberapa banyak dari kita yang mengalami kondisi seperti ini? Tuhan, kalau Tuhan bisa kerjakan ini, pasti nggak akan seperti ini Tuhan. Kalau kemarin kayak begini, harusnya nggak harus seperti ini Tuhan. Harusnya Lazarus ini bisa disembuhkan sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak mau sih gitu? Kenapa sih Tuhan gak dengerin doa aku? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Gitu. Begitu banyak dari hidup kita yang kita merasa kita masuk dalam satu yang gak nyaman gitu, yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Akhirnya apa? Ya udah, bagi seorang Marta dan Maria, pengharapan apa lagi yang bisa dilakukan? Pengharapan apa lagi yang bisa dia kasih sama Tuhan? Orang faktanya sudah mati kok. Di dalam benaknya Marta dan Maria adalah Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Tapi di dalam benak Marta Maria tidak ada kepemikiran untuk Tuhan sanggup bangkitkan. Kita baca ayat selanjutnya ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. 4 hari berbaring di dalam kubur. Sudah sangat terlambat. Mayatnya juga sudah bau, ya kan? Marta masih ngomong kayak gini di ayat 21. Maka Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia sedih, dia kecewa. Kok Tuhan gak tolong aku sih waktu itu? Kok Tuhan gak tolong aku? Akhirnya kan terjadi kayak begini. Kok Tuhan gak sembuhin aku? Kok Tuhan belum selamatkan aku? Kok Tuhan harus banget sih nggak mengerjakan ini atas hidupku? Harus banget sih aku mengalami ini? Aku kan sudah setia Tuhan, aku sudah taat Tuhan. Berapa banyak dari kita yang ketika menghadapi masa kegelapan, kita kehilangan yang namanya iman dan pengharapan kita. Dan kabar baiknya adalah, Tuhan ngomong di ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu yang Tuhan katakan.
Dan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Kita baca di ayat 39, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah mati, berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Maka kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, saya mau katakan, masih ada pengharapan. Masih ada pengharapan. Masih ada pengharapan. Secara manusia terlambat. Secara manusia tidak mungkin. Secara manusia mustahil. Mustahil untuk masalahmu bisa selesai. Mustahil untuk pertolongan bisa datang kepadamu. Mustahil untuk mukjizat bisa datang. Mustahil untuk keluargamu bisa pulih. Mustahil untuk sakit penyakitmu bisa sembuh. Mustahil untuk keuangan bisa dipulihkan. Mustahil untuk keluargamu bisa dipulihkan. Mustahil. Iya, semuanya mustahil kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dan ketika engkau menyembah Allah yang hidup itu, Allah yang sumber segala sesuatu itu yang akan membangkitkan apa yang mati dalam dirimu. Tulang yang mati, tulang yang kering, Tuhan sanggup bangkitkan menjadi bala tentara Allah yang besar. Hari ini saya mau katakan, masih ada harapan. Masih ada harapan. Tetap percaya, saudara. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Dan satu kali saya mendengar kisah yang namanya Daud. Daud itu waktu itu diserang habis-habisan gitu ya. Dia pulang perang, tapi ketika pulang perang, di tempatnya pun dijarah juga. Udah capek-capek perang, masih dijarah semua, harta bendanya dijarah semua, istri-istri mereka diambil kayak gitu kan. Kita baca sama-sama yuk di 1 Samuel 30 ayat 4. Ayat 3, dari ayat 3 kita baca, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Menangis sampai enggak kuat lagi menangis. Mungkin itu kita udah nangis, kita udah nangisin keadaan kita udah nangisin semua yang kita hadapi, kita udah nangisin semua. Kadang kita berpikir, Tuhan, harus banget aku mengalami ini berat banget Tuhan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit dengan rakyat yang mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, kita baca sama-sama, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia memilih untuk percaya. Kenyataan di depan menyatakan kalah telak. Kenyataan di depan tidak mungkin lagi menang. Tapi dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Ini pesan buat kita, saudara. Semakin engkau hari ini terpuruk, semakin mustahil di depanmu, semakin engkau harus percaya sama Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Allah berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan Alkitab mencatat ya, di sini nih kemenangan luar biasa terjadi. Apa yang awalnya hilang, Tuhan kembalikan berkali-kali lipat dalam kehidupan Daud ini. Saudara, saya mau katakan, kuatkanlah kembali imanmu.
Kuatkanlah kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, masih ada harapan. Masih ada harapan. Selama Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Selama Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Ada dua tangan yang tak terlihat yang menyertai perjalananmu. Ada dua tangan yang tak terlihat yang membentengi kehidupanmu. Dan saya percaya, semustahil apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang ketiga, memilih untuk percaya janji Tuhan. Memilih untuk percaya kepada janji Tuhan. Nah, saya terinspirasi sekali sama kisah 12 pengintai. 10 pengintai itu menceritakan tentang fakta. Ya kan? Faktanya adalah di situ ada pahlawan yang gagah perkasa, orangnya tinggi besar, bangsa enak, yang mendiami tanah Kanaan. Faktanya kita ini kecil, kita nggak terlatih berperang, kita siapa sih gitu kan. Fakta, 10 pengintai itu berbicara tentang fakta. Tapi ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Ini yang berani memegang janji Tuhan. Tuhan pernah berjanji dalam hidupmu apa? 1 orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan? Atau Tuhan pernah janji apa? Setelah menikah engkau akan punya anak? Atau Tuhan pernah janji apa? Suamimu adalah suami yang diurapi Tuhan? Atau Tuhan pernah janji apa? Keluargamu akan dipakai Tuhan? Atau Tuhan pernah janji apa? Tuhan pakai hidupmu untuk kemuliaan Tuhan? Atau apa yang pernah menjadi janji Tuhan dalam kehidupanmu? Itu yang oleh Yosua dan Kaleb berani pegang. Janji Tuhan itu. Makanya di saat 10 orang lainnya berbicara fakta, tapi 2 orang ini berani halu. Ya, halu. Saya ngomong bahasa kerennya, orang ini berani halu. Berani ngomong kita bisa. Kita bisa bersama Tuhan. Kita bisa kalahkan mereka. Kita bisa menghadapi mereka. Kita bisa gitu. Dan Alkitab mencatat 2 orang halu inilah. 2 orang yang percaya kepada janji Tuhan inilah yang pada akhirnya dia bisa menduduki tanah Kanaan itu. Dia berhasil maju dalam setiap peperangannya. Dan saudara, saya mau katakan bahwa kalau Tuhan udah berjanji, Tuhan yang akan berperang bagi hidupmu. Itu yang dialami Yosua. Tuhan yang berperang buat dia. Bagaimana mungkin saat Yosua perang loh, tiba-tiba bisa ada batu turun dari langit. Batu turun dari langit itu menghancurkan setiap musuh-musuhnya Yosua itu. Dan yang mati oleh batu itu lebih banyak daripada orang yang mati karena pedang. Selain itu juga, bagaimana mungkin ketika dia berperang matahari berhenti? Bagaimana mungkin juga tembok Yeriko dikelilingi kok ya bisa runtuh gitu? Tuhan yang berperang. Maka hari ini saya perkatakan di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun dalam hidupmu. Janji Tuhan yang sudah engkau pegang itu pegang erat-erat. Imani, percayai. Sampai Tuhan genapi itu dalam kehidupanmu, saudara. Amin. Yang keempat, di masa-masa Anda menghadapi yang namanya masihkah ada harapan itu, lakukan ini, saudara. Berdoalah dengan tekun. Berdoalah dengan tekun. Di khotbah bulan lalu saya membahas tentang 4 hal ya. Percayalah. Percaya terus apa yang menjadi janji Tuhan. Kemudian perkatakan. Perkatakan apa yang memang kau mau lihat. Kalau kau melihat suamimu dipulihkan, suamiku diurapi Tuhan. Suamiku takut akan Tuhan. Suamiku mengasihiku. Suamiku mencintaiku. Suamiku pria yang setia. Gitu. Kemudian apa? Selain perkatakan ada berdoa. Berdoa sampai sesuatu yang terjadi. Dan yang terakhir, hidupilah. Gitu ya. Percayalah. Berkatalah. Berdoalah. Hidupilah. Hidupi apa yang Anda doakan. Hidupi apa yang Anda imani. Hidupi semuanya itu. Dan saya percaya hari ini saudara gak sendiri. Ada Tuhan yang menyertaimu. Saudara juga bukan satu-satunya orang termalang di seluruh muka bumi ini
yang mengalami masalah. Saya juga punya masalah, saudara. Saya sedang bergumul, saya sedang berdoa, saya sedang menantikan janji Tuhan atas hidup saya. Dan fakta yang saya lihat, Goliatnya semakin gede, semakin mustahil, saudara. Dengan kekuatanku sendiri terbatas, saudara. Semakin mustahil, semakin gak mungkin, semakin berat yang saya lihat di depan saya. Tapi hari ini saya memilih untuk percaya. Saya memilih untuk percaya. Kekuatanku terbatas, kekuatan saudara terbatas. Kemampuanku terbatas, kemampuan saudara terbatas. Tapi saya mau ingatkan bahwa kita punya Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang tak terbatas, yang sanggup melakukan mukjizatnya. Tuhan yang tak terbatas, yang sanggup melakukan kuasanya. Tuhan tak terbatas, yang sanggup mendatangkan anugerahnya. Dan yang terakhir, saudara, yang kelima. Jangan pernah berhenti untuk bernubuat. Jangan pernah berhenti untuk berkata-kata profetik. Saudara bisa lakukan seperti ini ya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku punya Tuhan yang perkasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan yang sanggup menggenapi. Dan yang sanggup menggenapi. Katakan itu, saudara. Ketika Anda takut, ketika Anda diserang sama keadaan yang semakin buruk, keadaan yang semakin Anda nggak bisa ngontrol, kemudian ini semakin berat, mulailah berkata-kata profetik ini. Tuhan itu adalah perisaiku, kepadamu aku berlari dan diselamatkan. Tuhan itu adalah perisaiku, kepadamu aku berlari dan diselamatkan. Perkatakan itu, saudara. Perkatakan seperti itu. Engkau menuntun aku di jalan yang benar, Tuhan. Engkau menuntun suamiku di jalan yang benar. Engkau menuntun keluargaku di jalan yang benar. Aku ini dipelihara. Aku ini dipelihara. Mulai profetikan, aku ini dipelihara. Pernikahanku dibangun di atas batu karang yang teguh. Pernikahanku dibangun di atas batu karang yang teguh. Suamiku mengasihiku, suamiku mencintaiku. Aku adalah satu-satunya wanita yang dia kasih dalam hidupnya. Suamiku setia. Perkatakan terus, saudara, perkatakan terus. Tuhan adalah penjagaku, tidak akan dibiarkannya kakiku goyah. Tuhan menyertai aku. Tuhan bisa mengubah keluargaku. Tuhan bisa mengubah saudaraku. Tuhan bisa mengubah suamiku. Tuhan perbarui hati dan pikiran kami di dalam firman-Mu, Tuhan. Dan aku percaya Engkau sanggup membuka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan, lepaskan kami daripada yang jahat. Lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan aku percaya, Tuhan, Engkau membawaku sejauh ini tidak untuk meninggalkanku. Ada kemuliaan, ada kemenangan yang besar tersedia bagiku. Setelah kegelapan ini akan ada kemuliaan yang besar. Tuhan, aku percaya pagar berapi-Mu itu melindungiku, melindungi suamiku, melindungi pernikahanku, melindungi pekerjaanku, melindungi pelayananku. Kemuliaan-Mu bersinar atas hidup kami, Tuhan. Engkau adalah gembalaku. Saudara, ucapkan itu setiap hari, saudara. Iman timbul dari pendengaran. Semakin engkau berprofetik dengan firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan, imanmu akan terus dibangkitkan. Dan saya mau perkatakan, masih ada harapan. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi engkau yang sedang merindukan anak, perkatakan, aku ini punya anak. Anak cucuku perkasa di bumi. Anak cucuku perkasa di bumi. Tuhan akan memberkati kandunganku. Saudara, perkatakan itu, saudara. Jadi, apapun vonis dokter, apapun fakta-fakta yang di depan engkau lihat, saya mau katakan masih ada harapan. Masih ada harapan. Jadi saudara, itu beberapa hal yang kita pelajari tentang bagaimana sih respon kita, sikap kita saat kita menghadapi masa-masa sulit ini.
Saya mau berkatakan, masih ada harapan. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa apapun pergumulan kita, pastikan engkau di jalurnya Tuhan. Hidup benar, hidup kudus. Karena apa? Ada pagar perlindungan Tuhan yang menyertai. Kalaupun kau sedang diproses Tuhan, ada kekuatan yang tak terbatas yang Tuhan bisa kirimkan atas hidupmu. Ingat, selalu ada kemuliaan setelah kegelapan. Kemudian yang ketiga, memilih untuk percaya janji Tuhan. Ya, seperti 12 pengintai tadi. Dia memilih untuk percaya. Sekalipun faktanya ngomong A tapi dia percayanya B. Orang dunia bilang halu gitu ya. Halu banget gitu. Tapi orang-orang yang seperti ini yang terima janji Tuhan. Yang keempat, berdoalah dengan tekun. Berdoa dengan tekun. Percayai janji Tuhan itu. Perkatakan, doakan, hidupi saudara, hidupi. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah perkatakan profetik ya. Bernubuat. Perkatakan itu setiap hari. Perkatakan setiap hari. Dan saya percaya ada kekuatan yang tidak biasa yang akan turun atasmu, yang membuat engkau bisa melalui setiap proses, yang membuat engkau bisa melalui setiap persoalan, yang membuat engkau bisa mengampuni, yang membuat engkau bisa menghadapi, dan yang membuat engkau bisa bertahan sampai akhir. Karena saya mau katakan, Anda tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang luar biasa yang menyertaimu, yang memberkatimu, yang memegang tanganmu. Mukjizat pasti terjadi, kekuatanmu terbatas. Ya, Wahyu 3. Anda bisa baca, kekuatanmu terbatas. Kekuatanmu terbatas. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Aku tahu kekuatanmu terbatas, namun engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan Yesusmu sanggup membuka jalan bagimu, sanggup memulihkan rumah tanggamu, sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu, sanggup menyertai segala perjalananmu. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.